could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hestira, MPM 1916-030 dari kelas PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya buat mengenai memperhatikan jenis-jenis menulis melalui proses menulis. Pra-menulis merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini, seorang penulis melakukan berbagai kegiatan, misalnya menemukan bahwa ide gagasan, menentukan judul karangan, memilih bentuk atau jenis tulisan, membuat kerangka karangan, dan mengumpulkan bahan-bahan. Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian atau susunan. Suatu karangan dapat ditulis dengan tema atau topik yang berbeda. Penulisan karangan harus memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang digunakan biasanya huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang diurutkan satu persatu, sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh. Menulis karangan akan mengembangkan kreativitas, meningkatkan kecerdasan, dan mendorong kemauan serta kemampuan mengumpulkan informasi. Manfaat kerangka karangan yaitu sebagai berikut. Untuk menyusun karangan secara teratur, mempermudah pembahasan tulisan, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Struktur karangan itu terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir atau penutup. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan, memberi gambaran, dan sekaligus menggiring pembaca akan tulisan itu. Bagian isi menyajikan bahasa tentang inti karangan. Di dalamnya dikupas berbagai pokok pikiran karangan berikut hal-hal yang memperjelas atau mendukungnya seperti penjelasan contoh, ilustrasi, data, dan sebagai berikut. Bagian akhir karangan biasanya digunakan untuk memberikan penekanan secara ringkas atas ide-ide penting yang tersaji dalam isi karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Komponen kerangka karangan yaitu sebagai berikut. 1. Cari ide atau gagasan cerita dalam kerangka karangan. 2. Merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. 3. Buat alur struktur naratif, eksposisi, komplikasi, dan resolusi. 4. Buat talking point. 5. Kembangkan pokok pembicaraan atau skenario. 6. Buat judul. Berikut langkah-langkah dalam menulis karangan berdasarkan pengalaman. 1. Menentukan tema atau topik karangan. 2. Menentukan rencana judul. 3. Menyusun kerangka karangan. 4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. 5. Memberi judul karangan. Jenis karangan dibagi menjadi dua, yaitu karangan format umum dan karangan format khas. Karangan format umum yaitu fakta, cerita, situasi, biografi, gambaran, rangsangan, peribahasa, autobiografi, perbincangan, dan penerangan. Karangan format khas yaitu berita, catatan, laporan, ucapan, ceramah, sarahan, perbahasaan, dialog atau temu ramah,
surat kiriman resmi, dan surat kiriman tidak resmi. Contoh karangan, ide pokoknya yaitu aku mempunyai hewan kesayangan. Judul karangan yaitu Meong kucingku yang lucu. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kucing yang kuberi nama Meong. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Apalagi hewan peliharaan tersebut sudah memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Hal itulah yang membuat aku mau memiliki hewan peliharaan. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Meong merupakan anak kucing yang ramah dan setia. Hampir setiap hari aku bermain dengannya. Dia selalu ingin diajak bermain, berlarian ke sana kemari, atau mengejar serangga dan capung di halaman rumahku. Aku dan Meong juga sering bermain sambil bercanda dan berkejar-kejaran. Dia mengajarkanku sambil mengeong-eong dan mengibaskan ekornya. Aku rajin memberinya makan. Aku memberi makan Meong secara teratur, 3 kali sehari. Dia menyukai hampir semua makanan yang aku berikan padanya, semisal ikan asin, ikan dan daging baik mentah ataupun matang, atau bahkan tulang ayam dan ikan. Dia hanya minum air putih karena aku tak pernah memberikan susunya. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikannya 3 kali seminggu. Kadang, aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksa kesehatannya. Selain itu, kandangnya aku bersihkan hampir setiap hari. Semua aku lakukan agar Meong tumbuh dengan sehat dan dapat menemaniku saat ada di rumah. Contoh kerangka karangan, topiknya yaitu banjir. Tujuannya untuk mengetahui penyebab dan dampak banjir. Temanya banjir di Indonesia. 1. Banjir yang terjadi di Indonesia. A. Banjir di Pulau Jawa. B. Banjir di DKI Jakarta. C. Banjir di Surabaya. D. Banjir di luar Pulau Jawa. E. Banjir di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. F. Banjir di Papua. 2. Penyebab banjir di Indonesia. A. Faktor alam. B. Cuaca ekstrim. C. Banjir kiriman. D. Kelalaian manusia. E. Penebangan hutan. F. Membuang sampah sembarangan. G. Tanah resapan air berkurang. H. Pendangkalan sungai. 3. Dampak yang timbul akibat banjir. A. Timbulnya penyakit. B. Mematikan usaha. C. Kerugian administrasi. D. Kembali ke titik nol. 4. Menanggulangi dampak banjir. A. Penjagaan area resapan air. B. Proyek penggerukan sungai. C. Reboisasi hutan gundul. Kalimat topik yaitu polusi. Kalimat khususnya mengatasi berbagai macam polusi yang ada di sekitar kita. 1. Mengenal bermacam-macam polusi. A. Polusi udara. B. Polusi suara. C. Polusi tanah. D. Polusi air. 2. Mengatasi polusi udara. 1. Tidak merokok. 2. Tidak membakar sampah. 3. Memakai kendaraan seperlunya. 3. Mengatasi polusi suara. 1. Menggunakan alat audio elektronik seperlunya. 2. Memperhatikan volume audio yang kita gunakan. 3. Tidak membuat gaduh. 4. Mengatasi polusi tanah. 1. Mengelompokkan sampah organik dan non-organik. 2. Menanamkan tanah sekitar dengan tanaman obat keluarga. 3. Memanfaatkan lahan sekitar dengan baik. 5. Mengatasi polusi air. 1. Membersihkan saluran air. 2. Menggunakan air sepenuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me?